Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, pernahkah saudara berperang dalam hati untuk melawan keinginan-keinginan dan godaan-godaan iman yang akan membuahkan dosa? Saudara tahu bahwa hal-hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada yang jatuh dan ada pula yang tetap teguh berdiri dan menang. Kalau hal ini sedang saudara alami, berdoalah dan minta kekuatan Roh Kudus untuk menolong saudara. Dan jangan menyerah, namun jauhkan hal-hal dan lingkungan yang akan melemahkan iman saudara. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Roma pasal 8 ayat 1-10 tentang surat Paulus yang ditujukan pada jemaat gereja di Roma. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Roma 8 ayat 1-10. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara seiman, pasal ini adalah bagian dari tulisan Paulus pada jemaat gereja di Roma. Dia menuliskan surat ini pada saat dia berada di Korintus. Beberapa waktu lalu kita telah pelajari bahwa Roma merupakan ibu kota pemerintahan Romawi yang berpenduduk kira-kira 1 juta orang pada saat itu. Alkitab Roma penuh dengan doktrin-doktrin pengajaran Injil kebenaran. Kita akan pelajari dan mengambil pengertian yang dalam untuk dapat menguatkan iman kita semua pagi ini, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara seiman, akan terlihat jelas cara hidup atau kehidupan orang-orang Kristen yang benar-benar mengenal Allah. Dari karakter yang mereka miliki, dari cara mereka pada saat menghadapi masalah kehidupan, dari pola pikir dan pandangan mereka akan masa depan. Dapat disimpulkan bahwa hati yang berubah akan terlihat dari sikap dan kehidupan sehari-hari. Mereka akan terus percaya dan mengucap syukur pada Tuhan dalam segala hal atas kasih dan kuasa-Nya, karena mereka tahu bahwa mereka dapat mempercayakan hidup mereka seutuhnya di tangan Tuhan. Di pasal ini Paulus mengajarkan bahwa kehidupan orang Kristen yang telah diselamatkan tidak lagi hidup secara kedagingan, namun secara roh. Dalam artian mereka tidak lagi mengejar keinginan, yaitu hasrat diri akan hal-hal duniawi
yang memberikan kepuasan pribadi. Namun mereka menjalani kehidupan dalam roh, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah memberi kemampuan untuk mematuhi segala perintah-perintah Tuhan. Roh Allah juga yang telah memerdekakan orang-orang percaya dari hukuman dosa dan maut. Saudaraku seiman, pada saat saudara datang pada Tuhan Allah untuk menerima keselamatan dalam iman pada Yesus Kristus, maka di saat itulah saudara telah dibebaskan dari segala hukuman dosa Allah yang harusnya Allah jatuhkan pada saudara. Semua dosa harus dihukum karena Allah adil dan suci. Namun Allah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi pengganti, untuk menerima hukuman itu dengan pengorbanannya di kayu salib. Saudaraku, Allah sendiri yang turun ke dunia ini untuk membuka jalan bagi manusia untuk datang kembali padanya. Apabila kita hidup dalam iman pada Yesus Kristus, maka saudara dan saya telah bebas dari hukuman neraka Allah. Karena Yesus telah memerdekakan hidup kita dari segala pelanggaran-pelanggaran dosa. Dosa masa lalu telah terkubur dan saudara bisa melangkah dengan merdeka dari hukuman Allah dalam iman. Kenapa Paulus menyinggung hukum Taurat di pasal ini? Saudaraku, hukum Taurat walaupun bagus, suci dan mulia, namun karena kelemahan diri atau kelemahan daging kita, maka hanya dapat menghasilkan dosa dan kematian. Kelemahan daging bukan berarti kelemahan fisik, namun kelemahan diri sebagai manusia. Hukum Taurat tidak dapat dipenuhi oleh manusia dan hanya dapat menunjukkan betapa lemahnya manusia. Roma 5 ayat 20 menuliskan, Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia supaya pelanggaran dan dosa menjadi semakin nyata. Tetapi ketika manusia semakin berdosa, kebaikan hati Allah semakin luar biasa, supaya semua orang bisa diampuni. Saudara dan saya tidak mampu memenuhi hukum Taurat Allah, namun Yesus yang tidak berdosa mampu memenuhi hukum tersebut dan menggenapinya. Tuntutan hukum Allah telah dipenuhi oleh Kristus, dan karena kita hidup dalam Kristus, maka tuntutan itu telah terpenuhi bagi kita oleh Yesus Kristus dalam iman kita pada Dia. Maka dengan demikian di hadapan Allah kita telah dibenarkan. Perlu benar-benar diingat saudara bahwa kita telah dibenarkan bukan dari pekerjaan dan usaha sendiri, namun dari apa yang Yesus Kristus telah lakukan. Dalam artian kita dibenarkan semata-mata oleh iman pada Yesus Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. Dan kehidupan yang kita alami harus dapat menjadi bukti bahwa kita telah dibenarkan. Roma 3 ayat 28 menuliskan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan sekarang kita yang hidup dalam Kristus, dalam Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah yang hidup telah dihidupkan dari kematian roh. Roh yang membawa kehidupan bagi kita orang-orang percaya. Kita adalah milik Kristus dan hidup dalam Kristus karena Roh Allah hidup dalam kita. Suatu kehidupan di bawah pimpinan dan otoritas Roh Allah, sehingga kita tidak lagi hidup memenuhi keinginan daging, namun hidup memenuhi keinginan roh, yaitu kehidupan dalam damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Sekarang dapatkah saudara lihat dua macam kehidupan yang berbeda? Lalu bagaimana hidup yang telah dirubah dan tidak lagi memenuhi keinginan daging atau keinginan diri? Saudara seiman, setelah orang percaya telah dibenarkan, seperti apa yang telah saya jelaskan tadi,
maka dalam pimpinan Roh Kudus pun ia akan terus dirubah oleh kuasanya, sehingga ia dapat mematuhi perintah Allah. Dan hukum Allah ini sekarang telah dituliskan oleh Roh Kudus di hati orang-orang percaya yang dapat menghasilkan karakter Kristus dan buah-buah roh dalam hidup mereka. Hukum Taurat yang menyangkut tentang hal-hal seremonial keagamaan tidak perlu lagi dijalani, karena Yesus telah membuka jalan untuk datang pada Allah. Namun hukum Allah yang menyangkut tentang moral kehidupan harus terus dipenuhi oleh kita semua sebagai orang-orang percaya, dan bukan dengan kekuatan sendiri, namun kekuatan Roh Kudus dengan iman pada Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara orang percaya harus terus bersandar pada kekuatan dan kemampuan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan rohani mereka. Jadi sekarang saudara renungkan, apakah saudara hidup dalam roh atau dalam keinginan daging? Kalau Tuhan Yesus telah membebaskan saudara dari segala penghukuman Tuhan, maka saudara tidak boleh hidup dengan penuh penyesalan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Datanglah dengan permohonan ampun dan Allah akan memaafkan, karena di dalam Yesus saudara telah dibenarkan. Dan melangkahlah bebas dengan iman dan dalam damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku, saya berharap Tuhan memberikan pencerahan bagi saudara pagi ini akan betapa pentingnya hidup merdeka dalam damai sejahtera Allah. Mari saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan Bapa ke hadirat-Mu Tuhan yang maha suci dan kudus. Bapa, sangat jelas firman-Mu mengatakan bahwa kami orang-orang percaya telah dibebaskan dari hukuman dosa dalam Yesus Kristus. Kami telah dibenarkan di hadapan-Mu Bapa dalam iman. Ajari kami untuk terus lebih mengerti agar kami dapat hidup dalam damai sejahtera Allah sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan dan inginkan dalam hidup kami. Bapa, perkenankanlah pagi ini saya berdoa bagi teman-teman yang masih melangkah dalam perasaan bersalah. Sentuh hati mereka Bapa agar mereka mengerti bahwa Engkau telah membuka jalan bagi mereka untuk datang padamu melalui Yesus Kristus. Berkati hidup mereka Bapa agar mereka dapat berjalan dalam rencana-Mu, yaitu rencana damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Segala puji syukur atas segala kuasa dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal dan agung, Allah kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan, dan apabila saudara ingin menerima bantuan doa, saudara bisa hubungi tim doa kami melalui email yang tercantum pada video ini. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.